Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Fahri dengan NIM 0306232141, Nurul Ilmi Nasution dengan NIM 0306233207, Bunaya Khairunisa 0306232127, Tiaisha Asibuan 0306212334, Nabila Putri 0306232124, Dini Maharani 0306232125, Nur Sakina Lubis 0306232169, dan Fatima Zahara Karniawan 0306232140. Di sini kami akan membaca laporan hasil mini riset dengan judul Faktor Penghambat Pengimplementasian Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa. Berikut pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana pandangan dosen pengampu mata kuliah tentang Pancasila? Yang kedua, bagaimana pendapat dosen pengampu mata kuliah Pancasila tentang ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya? Yang ketiga, bagaimana pendapat dosen pengampu mata kuliah Pancasila tentang faktor penghambat pengimplementasian nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa? Berikut hasil jawaban kami dari penelitian wawancara kami. Yang pertama, Pak Rian Taufikah, SPD MPD. Pertanyaan pertama, perlu kita ketahui bersama mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang dimana seluruh program studi apapun jurusannya wajib untuk mendapatkan mata kuliah pendidikan Pancasila sebagaimana yang terpatuk di dalam Undang-Undang Sendiri Nomor 35 Ayat 5 Nomor 12 Tahun 2012 yang berbunyi, mata kuliah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Pancasila maupun agama itu merupakan mata kuliah wajib. Tujuan Pancasila ini diajarkan di jenjang pendidikan, baik pendidikan dasar menengah dan pendidikan tinggi, agar Pancasila ini dapat dijiwai oleh generasi muda. Pertanyaan kedua, terkait ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya, yang dimana memang Pancasila ini bagian sub bahasan Pancasila dalam kajian ideologi bangsa dan negara. Ideologi yang mana kita ketahui bersama bahwa merupakan konsep gagasan ide. Maka dari itu, ideologi itu berasal dari kata ideas dan logos, yang artinya konsep ini yang menggagas tentang sebuah konsep keilmuan atau gagasan pemikiran, di mana ideologi ini diikuti, dipercaya, dan dilakukan. Pertanyaan ketiga, sebenarnya kurang tepat jika Pancasila dijadikan faktor penghambat, karena Pancasila ini merupakan nilai-nilai dalam berbangsa dan bernegara. Justru harus kita implementasikan dan aktualisasikan nilai-nilai Pancasila itu sebenar-benarnya dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat. Yang kedua dari Ibu Ari Artika, SHMH. Pada pertanyaan pertama, Pancasila adalah sumber identitas bangsa Indonesia. Pancasila terbentuk dari proses yang lama, yang di dalamnya tercermin nilai-nilai kebudayaan, adat, dan nilai religius. Pancasila tidak hanya sebagai sumber segala sumber hukum, melainkan sumber yang terbentuk dari nilai-nilai kehidupan masyarakat. Pada pertanyaan kedua, ideologi Pancasila berdasarkan pada hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta mengakui kemerdekaan dan kebebasan makhluk individu yang tujuannya membentuk masyarakat adil dan makmur di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Pancasila juga bersumber dari masyarakat sebagai nilai dasar dan nilai praktis yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti musyawarah, gotong royong, dan toleransi. Sila pertama dengan sila yang lainnya tidak dapat dipisahkan dalam ideologi Pancasila karena merupakan satu kesatuan. Pertanyaan ketiga, faktor penghambat sendiri bahwasanya bagi masyarakat khususnya generasi muda masih kurang pemahaman atas pentingnya pengimplementasian atau penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan mulai terkikisnya kemanusiaan yang adil dan beradab maupun moral yang sangat terpenting di dalam kehidupan sehari-hari yang diakibatkan karena globalisasi, yaitu faktor dari luar. Yang ketiga, Bu Hamidah Az-Zahra S. Lubis S. Sos. M. Han. Pada pertanyaan pertama, mata kuliah Pancasila itu merupakan mata kuliah wajib dari jenjang SD maupun perguruan tinggi sampai perguruan tinggi apapun itu program studinya, wajib mengambil mata kuliah Pancasila.
Pertanyaan kedua, ideologi Pancasila ini adalah ideologi yang paling tepat diterapkan di negara Indonesia. Banyak ideologi lain seperti ideologi komunis, ideologi terbuka, ideologi kapitalis, dan ideologi lainnya. Ideologi Pancasila ini merapatkan menjadi dasar kita warga negara dalam berkehidupan. Ideologi Pancasila itu sudah sangat tepat diterapkan di negara karena sudah sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Pertanyaan ketiga, faktor penghambatnya yaitu nilai yang pertama yaitu ketuhanan dilarangnya memeluk agama atau adanya oknum-oknum yang melarang seseorang untuk memeluk agamanya masing-masing. Nilai yang kedua yaitu kemanusiaan. Keadilan belum sepenuhnya ditegakkan. Nilai yang ketiga yaitu persatuan. Tersebarnya berita hoaks yang seringkali memicu kesalahpahaman sehingga terjadinya perpecahan. Nilai yang keempat yaitu belum terjadinya musyawarah yang mufakat, aspirasi yang disampaikan belum terlaksana dengan baik. Dan terakhir nilai yang kelima yaitu masih adanya oknum yang mengindahkan integritasnya. Yang keempat, Bapak Bagus Ramadi, MH. Pada pertanyaan pertama, Pancasila itu kalau dilihat dari terminologi bahasa yang terdiri dari dua kata yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi, mata kuliah Pancasila itu sangat penting karena Pancasila itu dijadikan paradigma acuan pola pikir dan kebijakan sebuah bangsa dan negara. Pertanyaan kedua, tidak ada satu negara pun yang punya ideologi yang sama seperti di Indonesia. Artinya Pancasila itu ideologi yang muncul dan terlahir dari jati diri bangsa, dari nilai-nilai luhur bangsa yang hidup dari dulu sampai sekarang. Pada pertanyaan ketiga, faktor penghambat itu menurut saya yang namanya semua ideologi itu dalam menerapkan tentu ada halangan atau rintangan. Faktor yang paling intens menyebabkan halangan atau implementasi Pancasila itu sulit adalah yang pertama kesadaran masyarakat, yang kedua sistem pemerintah yang tidak sesuai. Kelima, menurut Pak Hendra Kurniawan, MPD, pertanyaan pertama, pandangan tentang Pancasila. Pancasila merupakan satu ideologi yang sudah clear, sudah selesai, yang didirikan oleh pendiri bangsa dan itu tentu wajib bagi kita sebagai atas nama bangsa Indonesia untuk melaksanakan dan menjalani butir-butir daripada nilai-nilai Pancasila mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Pertanyaan kedua, yang membedakan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya adalah tentu yang menjadi paling menonjol itu adalah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia ini bukan hanya ada satu agama, tentu ada banyak agama, yaitu ada 6 sepertinya, dan itu sudah diatur dalam butir ketuhanan yang Maha Esa. Pertanyaan ketiga, pendapat tentang faktor penghambat pengimplementasian. Untuk faktor penghambat ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal itu dari luar. Dari luar itu orang-orang yang menganggap bahwa ideologi Pancasila itu harus direvisi, harus diganti dan seterusnya. Apakah itu dari kelompok ormas, keagamaan, atau ormas-ormas yang lainnya? Pendapat ke-6 dari Pak Tony Nasution, MPD. Pertanyaan pertama, pendidikan Pancasila itu adalah mata kuliah wajib, sehingga mata kuliah ini ada di setiap perguruan tinggi, prodi, dan fakultas. Diikuti seluruh mahasiswa, sehingga mata kuliah ini sangat penting dan sangat bermanfaat untuk menanamkan nilai dan pemahaman Pancasila kepada seluruh mahasiswa yang akan menjadi bagian masyarakat itu sendiri. Sehingga saya memandang mata kuliah ini bukan hanya dipelajari, tetapi dipahami, dihayati, serta diamalkan. Pertanyaan kedua, ideologi Pancasila termasuk unik dan berbeda dengan ideologi lain, termasuk ideologi komunisme dan lain-lain. Karena ideologi di Indonesia ini memiliki khas sendiri, berakar dan berasal dari nilai kultur budaya Indonesia itu sendiri. Pertanyaan ketiga, faktor penghambat nilai-nilai Pancasila ini bahwa memang kesadaran itu sendiri faktor penghambatnya. Sudah sadar, tidak mau belajar dan tidak mau menghayati apalagi mengamalkan. Jadi faktor penghambat itu sendiri adalah oknum-oknum masyarakat, pelajar, para mahasiswa, dan bagian dari masyarakat yang tidak mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dan terakhir, pendapat ketujuh dari Pak Purba Tua Manurung, MPD. Pada pertanyaan pertama, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila, menurut pandangan beliau, Pancasila adalah kepribadian bangsa dan jati diri bangsa. Banyak organisasi yang ingin menjatuhkan Pancasila antara lain PKI, Adekstrim Kanan Kiri, Darul Islam. Kalau sampai PKI berkuasa, Indonesia akan menjadi negara komunis. Tidak ada lagi yang namanya UIN, Tarbiyah, Aliyah, dan pesantren di Indonesia.
Pertanyaan kedua, ideologi Pancasila adalah suatu pandangan hidup atau sistem nilai dasar yang menjadi landasan bagi negara dan seluruh bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaan ketiga, karena belum adanya sosialisasi dan belum adanya BIMTEK yang spesifik mengenai pembentukan profil pelajar Pancasila dan belum tersedianya modul dan kondisi pandemi yang menyulitkan pembentukan profil pelajar Pancasila. Sekian hasil laporan mini riset kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.